Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Netra Kala, kisah yang berjudul Lebur Sukma. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway serta kirim cerita, bisa hubungi kontak nomor di bawah ini. Sebut nama kalian dan tempat tinggal kalian. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah beberapa waktu Dinda diam termenung. Berbatang-batang rokok sudah ia hisap. Kalau kamu tahu aku ngerokok, pasti bakal bawel setengah mati, Mas, kata Dinda sambil terkekeh. Boleh sih Mbok duduk, ucap Mbok Marni yang sudah ada di samping Dinda. Boleh Mbok, kata Dinda yang masih saja mengepulkan asap rokok dari mulutnya. Mbok tahu, pasti berat buat Dinda, tapi si Mbok juga tahu betapa tersiksanya Bu Ajeng dan Pak Ahmad dengan semua ini. Dinda termenung mendengar ucapan Bu Marni. Saya tidak tahu mereka tersiksa atau tidak. Bahkan tadi saat dia tahu siapa saya, orang itu langsung meminta saya untuk pergi, ujar Dinda. Keduanya terdiam. Orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, apalagi dengan semua yang ada di rumah. Ucapan Bu Marni terputus. Pak Hamdan tengah berdiri di dekat pintu dan memanggil Dinda. Rumah ini kenapa, Mbok? Tanya Dinda. Tidak menjawab, Mbok Marni justru tersenyum dan beranjak pergi. Saya sudah bicara dengan Ahmad. Maafkan dia. Dia tidak bermaksud untuk mengusirmu. Sekarang dia ingin bertemu denganmu, ucap Hamdan. Mudah bagi Pak Hamdan untuk mengucapkan hal seperti itu, tapi tidak bagi Dinda. Tidak mau banyak berinteraksi, segera Dinda pergi ke kamar bapaknya. Iya, masuk, ucap Ahmad saat mendengar ketukan dari arah pintu kamarnya. Dinda berjalan dengan langkah gontai, wajahnya lesu. Jantungnya pun tidak seperti saat pertama bertemu dengan Ahmad. Semua nampak biasa saja. Tutup pintunya, Din. Ayah pengen bicara berdua sama kamu, pinta Ahmad. Pintu tertutup. Dinda segera berjalan dan duduk di kursi samping tempat tidur bapaknya. Beberapa detik atau menit Dinda tidak tahu. Keduanya sama-sama diam, melihat ke arah masing-masing. Maafkan ayah, sudah meninggalkanmu selama ini, ucap Ahmad. Dinda menyeringai. Tidak mudah untuk mengiyakan apa yang bapaknya ucapkan. Ayah tahu kamu tersiksa, tapi ayah benar-benar tidak tahu kalau kamu masih hidup. Kalau begitu, kenapa Pak Hamdan bisa sampai menemukan Dinda? Tanya Dinda mencoba merangkai apa yang sedang dia pikirkan. Kalau memang bapaknya tidak tahu dia masih hidup, kenapa Pak Hamdan bisa sampai mencari tahu keberadaan anak dari temannya yang sudah dianggap mati selama ini? Hamdan sudah menceritakan semuanya. Dia sengaja mencarimu saat mengetahui kalau kamu masih hidup. Selama ini ayah tidak pernah tahu jurnal, bahkan foto-foto dirimu yang disimpan oleh Ajeng. Dan baru hari ini ayah melihatnya, ujar Ahmad. Tapi kenapa ibu sampai tega membuang Dinda? Apa memang Dinda tidak diharapkan untuk dilahirkan? Ahmad menggelengkan kepalanya keras-keras. Percayalah, ibumu orang yang paling baik dan paling berani yang pernah ayah temui. Salahkan ayahmu ini yang tidak pernah bisa tegas sebagai kepala keluarga, kata Ahmad dengan ekspresi tersiksa di wajahnya. Dinda masih belum mengerti, ucap Dinda kebingungan. Ayah tidak bisa bercerita banyak, tapi yakinlah ayah dan ibu selalu menginginkanmu. Dulu mungkin Ajeng yang berusaha untuk menyelamatkanmu, tapi sepertinya takdir berkata lain. Sekarang memang ayah yang harus benar-benar memutuskan ikatan dengan wanita itu, ujar Ahmad. Maksudnya? Wanita? Wanita siapa? Ikatan apa ya? Tanya Dinda kebingungan.
Sekali lagi Ahmad menggelengkan kepalanya. Percayalah dengan Pak Kusno dan Mbok Marni. Mereka orang baik. Dan satu lagi, kalau kamu melihat, mendengar sesuatu yang aneh pada waktu tengah malam, abaikan. Meski itu sebuah teriakan atau permintaan tolong dari ayah. Paham? Kata Ahmad dengan tatapan tajam dan dalam. Dinda terdiam. Dia benar-benar bingung dengan apa yang disampaikan bapaknya. Seolah ada satu misteri yang memang bersangkutan dengan dirinya dan rumah ini. Maafkan ayah, tadi ayah tidak bermaksud mengusirmu, ujar Ahmad saat melihat Dinda masih diam termenung. Menghela nafas, Dinda mencoba untuk melepaskan semua beban yang ada di hatinya. Meski semua masih membingungkan, akan tetapi sekarang, saat ini, salah satu impiannya dari kecil sudah terwujud. Tersenyum, Dinda menganggukkan kepalanya. Boleh, ayah peluk anak gadis ayah? Tanya Ahmad takut-takut, seolah dia sudah menahan kalimat itu semenjak Dinda masuk ke dalam kamarnya. Tidak menjawab, justru Dinda menggelengkan kepalanya. Kini nampak sekali raut wajah Ahmad yang penuh dengan kekecewaan. Dinda beranjak. Selama sepersekian detik Ahmad mengira kalau Dinda akan pergi meninggalkannya. Namun tanpa disangka-sangka, justru malah Dinda bergerak merangkak naik ke atas kasur dan langsung memeluk Ahmad dari samping. Biar Dinda yang peluk ayah. Kalau ayah yang peluk Dinda, takut butuh waktu lama, ucap Dinda. Terkekeh Ahmad mengangguk-anggukkan kepalanya. Perasaannya benar-benar bahagia saat ini. Ayah sejak kapan sakit seperti ini? Tanya Dinda yang masih saja menggelayut di lengan bapaknya. Semenjak kematian ibumu, kata dokter, karena depresi berat yang menyebabkan saraf-saraf di tubuh ayah tidak bekerja dengan semestinya. Tapi ayah tahu, bukan karena itu. Ahmad menghentikan kalimatnya. Dinda menunggu, penasaran dengan apa yang akan diucapkan oleh bapaknya. Namun setelah beberapa waktu, memang Ahmad tidak berniat melanjutkan perkataannya. Apa ini berhubungan dengan hal gaib? Tanya Dinda teringat dengan ucapan bapaknya tadi dan juga kejadian yang menimpanya semalam. Sekali lagi Ahmad tidak menjawab, namun kepalanya mengangguk-angguk, menandakan kalau apa yang ditanyakan Dinda memang benar. Mulai sekarang ayah ikuti apa yang Dinda minta. Kalau tidak, Dinda akan pergi dari rumah ini sekarang juga. Mendengar ucapan Dinda, Ahmad mengerutkan dahinya. Kemudian berujar, 20 tahun lebih ayah tidak pernah dimintai sesuatu sama anak ayah. Sekarang apa saja kemauanmu, ayah turuti, ucap Ahmad tersenyum senang. Wah, sepertinya kamu sudah mendapat pawang baru, Mat, ucap Hamdan dari arah saung saat melihat Ahmad duduk di kursi roda berjalan ke arah taman. Alhamdulillah, Bapak sudah mau keluar kamar, ucap Mbok Marni yang melihat kehadiran Dinda dan Ahmad. Sedang Pak Kusno hanya tersenyum bahagia. Memang sudah berapa lama ayah tidak keluar kamar? Tanya Dinda penasaran, menatap Mbok Marni yang justru malah nampak ketakutan. Dari semenjak Ajeng meninggal, Din, dan dia tidak mau berobat sama sekali, ucap Hamdan sedikit teriak dari arah saung. Mulutmu, kalau tidak bisa diam, akan aku buat tubuhmu sama lumpuhnya seperti kudan, sungut Ahmad, karena jelas pasti omongan Hamdan akan memicu kemarahan Dinda. Pak Hamdan, bisa minta tolong dicarikan terapis untuk ayah? Tanya Dinda saat tahu ternyata selama ini memang bapaknya tidak pernah mau berobat. Nanti saya carikan, ucap Hamdan tersenyum. Sore itu mereka semua duduk di saung belakang rumah, membicarakan tentang masa lalu dan kehidupan Dinda. Semua nampak normal dan mungkin itu sore terakhir dari tawa lepas yang muncul di bibir mereka. Dinda sudah di dalam kamar. Setelah makan malam selesai, mereka semua langsung masuk ke dalam kamar masing-masing. Lama Dinda berbaring dengan posisi menatap ke arah atas. Bibirnya selalu mereka tersenyum. Hatinya terasa lebih ringan mengingat kejadian sore tadi bersama bapaknya. Hingga dia teringat akan ucapan bapaknya. Apa yang dimaksud ayah dengan melindungiku? Ucap Dinda lirih, dahinya berkerut, memikirkan kalimat aneh yang dia tangkap. Apa yang harus dilindungi? Sedang kondisi Ahmad saat ini juga tidak memungkinkan untuk berkelahi. Jika ada orang yang mencoba menyakiti Dinda,
Sempat Dinda menanyakan sekali lagi kepada Ahmad, tapi lagi-lagi dia hanya menjawab dengan gelengan kepala. Bahkan saat Dinda iseng bilang ingin tidur dengan bapaknya, langsung saja Ahmad menolak dengan tegas. Dinda terus berpikir, mencoba menggabungkan semua kejadian yang telah dilaluinya selama berada beberapa hari di rumah ini. Dari suara gamelan, sosok wanita yang belum ia ketahui identitasnya, hingga tingkah aneh orang-orang yang ada di sekitarnya. Seolah ada sesuatu yang memang sedang disembunyikan oleh mereka semua. Apa yang sebetulnya sedang mereka sembunyikan? Ucap Dinda. Kepalanya mulai terasa berat, ingin rasanya menanyakan semua ini kepada bapaknya. Terlebih Dinda juga belum mengetahui alasan kenapa Ajeng, ibunya, sampai tega membuangnya di panti asuhan, hingga berbohong kepada setiap orang kalau Dinda sudah meninggal. Dinda tiba-tiba saja tersentak dan langsung bangun dari pembaringan. Telinganya ia tajamkan. Kembali ia mendengar suara wayangan. Spontan Dinda menengok ke arah jam dinding dan mendapati waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Dinda terdiam. Sekali lagi dia mencoba menajamkan telinganya. Itu bukan suara dari radio, batin Dinda. Aneh sekali kalau memang itu suara radio. Kenapa suaranya terasa nyata dan begitu jernih? Kali ini Dinda mencoba untuk berjalan ke arah jendela, ingin memastikan kalau suara itu berasal dari luar rumah. Saat sudah berada di depan jendela, Dinda menyibakkan tirai dan membuka sedikit, hingga telinganya ia tempelkan ke daun jendela. Tidak terdengar apapun, semua nampak sepi. Justru malah telinga kanannya mendengar suara wayangan itu berasal dari arah pintu kamarnya. Sejenak Dinda terdiam, menimbang-nimbang apa sebaiknya dia mengecek sekali lagi atau tidak. Meski dia teringat dengan wejangan dari bapaknya, tapi rasa penasaran itu terus saja muncul di dalam hatinya. Beberapa kali Dinda menghela nafas, memantapkan hatinya. Ia mulai berjalan ke arah pintu. Suara itu semakin terdengar jelas, walau masih terasa jauh. Nekat Dinda membuka pintu kamarnya. Tujuannya kali ini adalah area belakang. Jika memang benar itu suara radio, berarti bisa saja berasal dari pavilion belakang yang dihuni oleh Pak Kusno dan Mbok Marni. Dan jika benar berarti dia tidak perlu lagi memikirkan sumber suara wayangan yang sudah 2 kali dia dengar. Dinda berjalan perlahan menuju ke arah dapur. Semua nampak sunyi, hanya terdengar sayup-sayup suara wayangan. Bukan mendapatkan ketenangan, justru malah atmosfer di rumah tersebut terasa lebih mencekam. Beberapa kali bulu kuduk Dinda meremang. Ingin rasanya kembali ke dalam kamarnya, tapi rasa penasarannya begitu tinggi. Tangannya kini sudah berada di handle pintu belakang rumah. Perlahan Dinda membuka pintu itu, hingga "Sudah aku tunggu, dirimu kembali ke tempat ini." Tubuh Dinda menegang. Dia tidak langsung menoleh ke arah sumber suara. Kesadarannya mulai datang. Dia sama sekali tidak melihat ada seseorang sangat melangkah menuju ke tempatnya saat ini. Perlahan Dinda menolehkan kepalanya. Kini tubuhnya terpaku, bibirnya menjadi keluh. Bahkan dia merasakan kalau kelopak matanya tidak berkedip sama sekali. Di ujung ruangan Dinda melihat ada seorang wanita tengah duduk di salah satu kursi kayu. Dia tidak bisa melihat dengan jelas karena posisi wanita itu membelakanginya. Hanya rambut panjang hitam yang lurus tergerai di belakang punggungnya. Tanpa menoleh ke arah Dinda, tiba-tiba saja wanita itu bangkit dan berjalan ke arah dalam rumah. Tersadar, Dinda mencoba untuk segera mengikuti langkah wanita itu. Hingga dalam jarak beberapa meter, Dinda melihat kalau ia tengah berdiri di depan kamar bapaknya dan langsung saja membuka pintu dan masuk menghambur ke dalam. Blap. Suara pintu kamar bapaknya tertutup dengan keras sekali, seolah wanita itu dengan sengaja membanting dari dalam. Panik, Dinda setengah berlari menyusulnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung saja membuka pintu kamar bapaknya. Baru saja Dinda melangkah masuk, hatinya kembali mencelos. Kepanikan bertambah saat dirinya melihat banyak kelopak bunga mawar yang berserakan di lantai kamar milik Ahmad. Berlari Dinda langsung membuka pintu kamar mandi. Tidak ada seorang pun di sana, kosong, sama sekali tidak ada bekas dari wanita itu. Kembali Dinda menoleh ke dalam kamar. Sekarang matanya tertuju pada jendela. Segera dia berjalan ke arah jendela, namun sekali lagi dirinya merasa heran.
Jendela kamar tertutup rapat. Bahkan kait pengunci juga masih ada di tempatnya. Mencoba untuk mendorong, tapi tetap saja jendela itu bergeming, tidak mau terbuka. Dengan jantung yang berdebar, dia melihat ke arah tempat tidur bapaknya. Perlahan Dinda mulai merendahkan tubuhnya. Lututnya kini sudah bersentuhan dengan lantai ubin batu yang dingin. Sudah separuh jalan, Dinda membungkukkan tubuhnya untuk mengecek di bawah ranjang. Berpikir kalau wanita yang tadi ia lihat sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Duk, duk, duk. Tiba-tiba saja terdengar suara dari arah lemari di sisi ruangan yang lain. Dinda mematung, tubuhnya meremang hebat. Bulu kuduknya berdiri dengan kuat. Terus saja Dinda melihat ke arah almari sampai suara itu lenyap. Memberanikan diri, Dinda berniat untuk mengecek ke dalam lemari. Baru saja tangannya berada di handle pintu lemari, suara wanita itu kembali terdengar. Anak perempuan, sudah malam, waktunya tidur. Terlonjak, Dinda langsung membalikkan badannya. Mata Dinda membulat seketika. Kini dengan jelas dia bisa melihat sosok wanita dengan kulit pucat dan rambut tergerai sedang duduk di samping bapaknya. Wajahnya datar, tatapannya terlihat kosong, dan yang paling mengerikan, tangan wanita itu sedang membelai rambut kepala Ahmad. Panik ingin sekali Dinda meneriakkan nama bapaknya agar terbangun dari tidurnya. Tapi bibir Dinda terasa keluh. Badannya sama sekali tidak bisa digerakkan. Perlahan wanita itu bangkit, berjalan perlahan menuju ke arah Dinda. Pergi! Tersadar, Dinda langsung saja berlari. Tujuannya bukan ke kamar, melainkan ke arah pavilion yang ditinggali Pak Kusno dan Mbok Marni. Pak Kusno, Mbok Marni, ucap Dinda panik sambil terus saja mengetuk pintu pavilion. Sesekali kepalanya menoleh ke arah belakang, takut kalau wanita itu mengikutinya. Dinda, kamu kenapa? Ucap Pak Kusno saat melihat Dinda tengah merosot di depan pintu kamarnya. Bu, ibu, panggil Pak Kusno yang menolehkan kepalanya ke dalam pavilion. Apa Pak? Astagfirullah, kenapa ini Pak? Tanya Mbok Marni saat melihat Pak Kusno tengah berjongkok di depan Dinda. Ambilkan minum, perintah Pak Kusno kepada Mbok Marni yang langsung masuk ke dalam pavilion. Sedang ia mencoba untuk menenangkan Dinda. Sudah, diminum dulu, tenangkan dirimu Din, ucap Pak Kusno sambil menyerahkan segelas air kepada Dinda. Pak, tolong, di kamar Bapak, tolong Pak, racau Dinda dengan badan yang masih gemeteran. Pak Kusno terdiam, bukan langsung berlari ke arah kamar Ahmad, tapi justru malah menatap ke arah istrinya. Pak, itu tolongin ayah, kata Dinda dengan suara meninggi. Jengkel karena kedua orang ini justru malah terdiam dan tidak langsung pergi ke kamar bapaknya. Mbok, tolong temenin Dinda, biar bapak cek ke kamar Pak Ahmad, ujar Pak Kusno sambil berdiri. Tapi Pak, kata Mbok Marni. Dinda bingung melihat mereka berdua. Sudah, temani saja Dinda di kamarnya, ucap Pak Kusno tegas. Dinda ikut lihat ke kamar ayah, ujar Dinda yang ingin memastikan keadaan ayahnya. Tidak berani menolak keinginan Dinda, akhirnya Pak Kusno mengiyakan. Mereka bertiga kini berjalan masuk ke dalam rumah. Dinda masih sedikit merasa takut. Hingga saat mereka tiba di depan kamar Ahmad, Dinda tertegun. Pintu kamar Ahmad sudah tertutup rapat. Perlahan Pak Kusno membuka pintu kamar. Semua nampak normal. Ahmad masih tertidur dengan pulas. Bahkan kelopak bunga yang ada di lantai juga sudah menghilang. Pak Kusno, tadi di sini banyak bunga mawar, ucap Dinda keheranan. Sudah, malam ini kamu tidur dengan Simbok. Kamu gak apa-apa kan tidur bareng Simbok? Kata Pak Kusno. Entah kenapa dari nada suaranya, Dinda merasa kalau ucapan Pak Kusno penuh dengan penekanan. Dinda tidak menolak. Dia hanya menganggukkan kepalanya. Segera Dinda digiring ke arah kamar bersama dengan Mbok Marni. Sudah Din, jangan dipikirkan dulu. Malam ini Simbok izin tidur sama Dinda ya, ucap Mbok Marni yang tengah merapikan tempat tidur milik Dinda. Tapi Mbok, tanya Dinda yang masih begitu penasaran. Mbok Marni menggelengkan kepalanya, menandakan kalau dia tidak akan menjawab pertanyaan Dinda. Menyerah, akhirnya Dinda mencoba untuk tidur. Setidaknya, untuk malam ini dia mengikuti kemauan dari Pak Kusno dan Mbok Marni. Entah Dinda tertidur atau tidak,
tapi rasanya dia seperti terjaga semalaman. Kilasan-kilasan sosok wanita dan ayahnya silih berganti masuk ke dalam benaknya. Bahkan saat dia terbangun, kejadian semalam rasanya seperti mimpi. Melihat ke arah samping, ternyata Mbok Marni sudah tidak ada di sampingnya. Sejenak Dinda merenggangkan otot-ototnya yang kaku. "Pagi, Mbok," sapa Dinda saat mendapati Mbok Marni tengah sibuk di depan kompor. Pagi, Din. Hari ini biar si Mbok yang masak ya. Semalaman kamu tidak bisa tidur toh," ujar Mbok Marni. Dahi Dinda berkerut. "Si Mbok tahu kalau Dinda tidak bisa tidur nyenyak?" tanya Dinda penasaran. "Semalaman Mbok dengar Dinda ngiko terus. Pasti ke bawah sampai mimpi ya," jawab Mbok Marni yang kini tengah membuatkan teh hangat untuk Dinda. "Maaf ya Mbok, sudah merepotkan," ucap Dinda merasa tidak enak dengan orang tua di depannya. "Sudah, ndak apa-apa. Dulu si Mbok juga yang ngurusin bapakmu. Ndak usah dipikirin," jawab Mbok Marni saat meletakkan teh hangat di meja depan Dinda. "Ayah sudah bangun, Mbok?" tanya Dinda. "Belum sepertinya, Din. Si Mbok sama Pak Kusno belum cek ke sana." "Yaudah, biar Dinda aja yang cek ke sana." Langsung saja Dinda beranjak menuju ke kamar bapaknya. Sesampainya di sana, Dinda sekali lagi mengedarkan pandangannya. Semua nampak normal, sama seperti saat terakhir dirinya pergi meninggalkan tempat itu semalam. Perlahan Dinda duduk di kursi samping tempat tidur. Lama dia memandangi wajah laki-laki yang sudah terlihat menua sebelum waktunya. Hati Dinda berdersir. Pasti bapaknya telah melalui hari-hari berat selama ini. "Sebenarnya apa yang sudah terjadi ya? Apa yang sedang kalian sembunyikan? Kenapa kalian buat hidup kalian menjadi serumit ini?" ucap Dinda. Matanya mulai terasa panas, tenggorokannya tercekat sakit sekali. Tanpa bisa ditahan, Dinda langsung menggenggam tangan bapaknya. Tangisnya pecah tanpa suara. "Duk, kamu kenapa?" Dinda menoleh. Dia mendapati Ahmad tengah memandangnya dengan pandangan penuh tanya. "Gak apa-apa ya, Dinda cuma kangen sama ayah. Ayah cepat sembuh ya," ucap Dinda sesegukan. Hatinya terluka saat melihat kondisi ayahnya, apalagi dengan kejadian semalam. Ahmad tertegun. Ingatan demi ingatan muncul begitu cepat di kepalanya. Ingatan di mana dia melangsungkan pernikahan dengan Ajeng. Ingatan bagaimana saat Dinda lahir, semua berlalu begitu cepat. Tanpa ia sadari, air matanya juga ikut meleleh. Menyesal dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Seandainya dia bisa mencegah, pasti semua ini tidak akan terjadi dan keluarganya masih tetap utuh. "Siang ini antarkan ayah ke makam ibu dan kakek nenekmu ya," tanya Ahmad. Mendongak buru-buru Dinda mengusap air matanya. "Maaf ya, harusnya Dinda bisa lebih dewasa," ucap Dinda. Dia menyesal telah membuat bapaknya menangis. Ahmad menggeleng. "Manusia itu rapuh, Duk. Tidak ada yang salah dengan menangis jika itu bisa melepaskan beban di hatimu," ujar Ahmad. "Boleh ayah minta tolong?" "Apa ya?" jawab Dinda. "Tolong panggilkan Pak Kusno. Badan ayah sudah lengket semua. Lihat, baju ayah sudah basah semua ini," ucap Ahmad yang terlihat tidak nyaman. Terkekeh bukannya langsung beranjak memanggil Pak Kusno. Justru Dinda mengecup pipi ayahnya cepat. Terkesima dengan perlakuan anaknya, Ahmad tersenyum. Air matanya kembali meleleh. Hatinya terasa begitu bahagia. "Kamu hidup lagi lewat anakmu, Jeng," batin Ahmad saat melihat Dinda berjalan keluar kamarnya. "Pak Kusno kemana, Mbok?" tanya Dinda saat sudah berada di dapur. "Masih ngurusin taman sepertinya, Din. Bapak sudah bangun?" "Sudah, Mbok. Tolong panggilkan Pak Kusno ya. Sekalian bilang untuk tidak menceritakan kejadian semalam," jawab Dinda yang langsung berpaling dan berjalan ke arah kamarnya. Mbok Marni mengerutkan keningnya, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Dia tahu persis bagaimana paniknya Dinda. Bahkan saat tidur beberapa kali Dinda menyebut-nyebut nama bapaknya dan seorang wanita. Tidak bertanya lebih lanjut, Mbok Marni langsung keluar mencari suaminya. Ahmad tertegun melihat putrinya. Matanya tidak berkedip, bibirnya setengah terbuka. "Kenapa ya?" ucap Dinda sambil melihat setelan baju dan rok yang dia kenakan. "Kamu mirip sama ibumu. Bahkan mungkin kalau nenek masih hidup, pasti dia akan heboh sendiri, mengira kalau kamu pasti Ajeng,"
jawab Ahmad tersenyum. Dinda terdiam. Sorot matanya tiba-tiba berubah. Dinda tidak mau terlihat seperti orang yang sudah membuang anaknya. Dek, seketika senyum lenyap dari bibir Ahmad. Jangan bicara seperti itu tentang ibumu, Nduk, ucap Ahmad. Entah kenapa dia merasa kesal mendengar apa yang Dinda ucapkan. Ya, memang Dinda harus bicara apa ya? Kenyataannya memang seperti itu kan? Sanggah Dinda. Sekarang Dinda tanya, kalau memang ibu seorang wanita yang baik, kenapa dia tega membuang Dinda ke panti? Kenapa dia harus berbohong kepada suaminya kalau anaknya sudah meninggal? Semua yang ada di ruangan itu terdiam. Bahkan Mbok Marni dan Pak Kusno juga mencoba menghindari tatapan Dinda. Tidak ada yang bisa menjawabkan. Sudah berapa kali Dinda tanya, tapi tidak ada alasan yang jelas. Lanjut Dinda dengan sekali tarikan nafas. Kalau sudah waktunya, nanti biar Pak Kusno dan Mbok Marni yang menjelaskan, ucap Ahmad. Tatapannya terlihat sendu. Dinda terdiam, tidak habis pikir dengan ucapan bapaknya. Kenapa bukan ayah yang menjelaskan? Memangnya Dinda ini anak siapa? Anak Mbok Marni atau anak ayah? Ahmad termenung. Kepalanya terus saja menggeleng dengan kuat. Bukan begitu. Ayah janji sama kamu. Nanti pasti kamu akan tahu semua. Tapi tidak sekarang, ucap Ahmad. Sontak Dinda langsung menatap ke arah Mbok Marni dan Pak Kusno bergantian. Mereka berdua masih terdiam, bahkan mencoba untuk menghindari tatapan Dinda. Baik, kalau memang ayah tidak mau memberitahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini, biar Dinda cari tahu sendiri, kata Dinda jengkel. Kamu tidak keluar kamar seperti yang ayah bilang kan? Ucap Ahmad penuh selidik. Badan Dinda menegang seketika. Dia melirik ke arah Mbok Marni dan Pak Kusno. Meskipun Ahmad sedang dalam kondisi sakit dan tidak bisa bergerak, akan tetapi Dinda selalu merasa takut saat melihat sorot mata tajam ayahnya. Emang kenapa kalau Dinda keluar kamar malam-malam? Semalam Dinda haus ya ambil Jawaban Dinda terpotong. Sudah ayah bilang, jangan keluar kamar kalau sudah malam, bentak Ahmad. Dinda kaget dengan nada tinggi yang diucapkan oleh bapaknya. Sejenak dia ingin memberontak, membalas perkataan bapaknya, namun justru tidak ada suara yang keluar. Keduanya saling melotot beradu pandang. Dinda tidak habis pikir, kenapa ayahnya bersikap sedemikian keras dengan aturan yang tidak masuk akal. Apa dengan keluar kamar malam-malam akan bertemu hantu seperti malam kemarin? Kalau iya, apa itu juga berlaku setiap hari? Tidak menjawab, Dinda segera berpaling dan berjalan ke arah kamarnya. Dinda ingin sendiri, ucapnya datar. Ahmad yang melihat kepergian anaknya hanya menghela nafas. Bahkan sifatnya juga mirip dengan Ajeng. Pak Kusno, tolong bawa saya ke kamar Pak, ucap Ahmad kepada Pak Kusno yang berdiri di belakangnya. Sementara itu Dinda terus berjalan. Awal niatnya masuk ke kamar dia urungkan, justru malah Dinda bergerak ke arah sisi rumah yang lainnya. Buat aturan kok gak realistis, gerutu Dinda. Langkah Dinda terhenti. Dia saat ini berada di samping pintu kamar yang sedikit terbuka. Ingat dengan perkataan Mbok Marni, kalau kamar yang ada di sampingnya dulu milik mendiang Pak Sukmaji dan istrinya. Dinda berpikir, mungkin dengan masuk ke dalam kamar kakek neneknya, dia bisa menemukan sesuatu. Teringat dengan ucapan Pak Hamdan, kalau semua yang menimpa dirinya karena perbuatan dari keluarga bapaknya. Nekat Dinda mendorong pintu itu terbuka. Kini dia melihat sebuah ruang tidur yang cukup luas, berbeda dengan kamar tidur milik ayahnya dan yang Dinda tempati saat ini. Kamar milik kakek dan neneknya jauh lebih terlihat klasik. Dipan kayu dengan model kelambu yang memiliki ukiran indah pada tiang-tiangnya. Melangkah masuk, entah kenapa Dinda sedikit mencium bau dupa di kamar ini. Sekali lagi Dinda mengedarkan pandangannya. Kini matanya tertarik pada sesuatu di ujung ruangan. Sebuah cermin besar dengan ukiran di frame kayunya. Bagi terhipnotis, Dinda melangkah mendekat ke arah cermin itu. Beberapa menit sudah dia perhatikan dirinya lewat cermin yang ada di depannya. Sekali lagi indera penciumannya merespon sesuatu yang asing. Meskipun Dinda jarang membawi dupa, tapi dia tahu kalau aroma yang ia cium saat ini adalah aroma dari dupa yang sudah dibakar. Melihat sekeliling, jantung Dinda tiba-tiba saja berdebar kencang.
Saat melihat tampak kecil yang diletakkan di belakang cermin, buru-buru Dinda jongkok, mencoba untuk meraih benda yang terbuat dari anyaman bambu. Benar saja, di atas tampak kecil itu ada beberapa kembang dan kopi hitam, serta dupa yang masih setengah, sisanya sudah menjadi abu. Seketika udara sekeliling Dinda menjadi dingin. Bulu kuduknya meremang dengan hebat. Merasa ada yang janggal, dia mengembalikan tampak itu dan segera berjalan ke arah luar. Namun baru saja dia mau menutup pintu, dari ekor matanya dia melihat sosok. Berpaling, benar saja, sosok wanita dengan perawakan seperti yang semalam Dinda lihat tengah duduk di kasur membelakanginya. Sadar kalau itu bukan manusia, Dinda langsung menutup pintu kamar dan segera berjalan menjauh. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berdebar dengan keras. Dinda tidak berani masuk ke dalam kamarnya. Justru sekarang dia tengah duduk di bangku taman depan rumah. Astaga, keluarga macam apa ini? Ucap Dinda teringat dengan sajen yang ada di kamar kakek neneknya. Din, terdengar suara dari arah samping Dinda. Terkaget hampir saja Dinda terjengkang ke arah taman. Astaga, kaget saya mbok, ucap Dinda sambil menghela nafas pelan-pelan. Maaf Din, ucap si mbok merasa bersalah. Sudah mbok, gak apa-apa, kenapa mbok? Dinda dipanggil bapak, ucap si mbok yang masih berdiri di hadapan Dinda. Ah, masih malas saya mbok sama ayah. Mbok Marni tersenyum. Meski terlihat tegar, tapi tetap saja Dinda juga seorang wanita. Sudah 20 tahun loh, kalian tidak bertemu. Masa hanya karena debat jadi marahan? Tadi pagi saja Dinda nangis kan di samping kamar tidur bapak, ucap Mbok Marni. Si mbok tahu dari mana? Bukan bermaksud ngintip. Memang pas kebetulan si mbok mau bawakan sarapan buat bapak. Tapi pas lihat kamu lagi seperti itu, ya si mbok balik lagi ke dapur. Dinda hanya bingung, mbok. Kenapa ayah ngotot tidak mau menjelaskan apa yang sedang terjadi di keluarga ini? Dinda terhenti. Mbok Marni pasti tahu kan alasan kenapa Dinda ditaruh di panti? Sambar Dinda yang teringat dengan ucapan bapaknya. Masih tetap tersenyum, Mbok Marni menggelengkan kepalanya. Si mbok tidak bisa bilang, takut salah. Apalagi si mbok cuma kerja kan di sini, ucap Mbok Marni. Ya sudah, si mbok ke dalam lagi ya, lanjut bersih-bersih. Kalau sudah tenang buruan ke kamar bapak, kasihan sudah nungguin. Dinda melihat langkah Mbok Marni yang menjauh. Menghela nafas, akhirnya Dinda juga ikut beranjak. Takut kalau harus berjalan sendirian ke dalam rumah. Tak tak tak, masuk Din, ucap Ahmad dari dalam. Membuka pintu lebih lebar, Dinda masuk ke dalam kamar bapaknya. Sini, duduk samping ayah, ucap Ahmad sambil menunjuk ke arah sampingnya menggunakan dagu. Dinda sebetulnya masih malas dengan bapaknya. Tidak mau membuat sedih Ahmad, akhirnya Dinda merangkak naik tempat tidur dan duduk menghadap ke arah bapaknya. Marah sama ayah, ucap Ahmad. Ya, Dinda bukan anak kecil lagi dan ayah bukan calon suami Dinda. Jadi jangan bilang marah sama ayah. Ya jelas Dinda marah. Cuma Adit yang pernah ngebentak Dinda, sungut Dinda. Siapa Adit? Sambar Ahmad. Siapa yang berani ngebentak anak ayah? Tatapan Ahmad kembali tajam seketika Dinda merutuki kebodohannya. Sudah, lupakan, bukan manusia penting. Jadi kenapa Dinda diminta kemari? Ucap Dinda. Awalnya Ahmad terus saja menanyakan siapa sosok Adit. Namun tapi terus saja Dinda menggelengkan kepalanya, seolah sedang membalaskan dendam karena mendapatkan perlakuan yang sama. Ah, kamu benar-benar mirip dengan Ajeng. Sifat keras kepalamu dan ambisimu membalas setiap perlakuan ayah benar-benar mirip. Bahkan hanya karena masalah beda pendapat, bisa saja ayah tidak diajak bicara berhari-hari. Kenang Ahmad. Dinda masih terus diam, tidak menanggapi ucapan bapaknya, hingga Ahmad menceritakan sesuatu yang membuat Dinda lupa kalau dia sedang malas dengan bapaknya. Sewaktu kamu kecil, hampir setiap tengah malam selalu saja kamu menangis. Mau diberi ASI pun tetap saja. Awalnya kami mengira memang itu hal yang wajar. Tapi setelah lewat beberapa hari, ibumu menyadari ada sesuatu yang aneh. Setiap malam dia selalu melihat ada seorang wanita yang tengah memperhatikan dari arah luar.
Sejenak dia berhenti, mengambil nafas. Pandangannya kini menerawang jauh, mengingat-ingat kejadian yang sudah terjadi puluhan tahun lalu. Singkatnya, kakek menyarankan untuk memanggil orang pintar. Benar saja setelah dilakukan beberapa ritual, tidak ada gangguan sama sekali. Tapi ayah memperhatikan ada yang berbeda dengan ibumu. Ajeng yang periang tiba-tiba saja menjadi pemurung. Hingga pada suatu siang, ayah diminta untuk segera pulang. Saat sampai di rumah, Ajeng tengah menangis terseduh-seduh. Hari itulah di mana kamu menghilang. Segala upaya sudah dilakukan. Ayah, kakek, nenek, dan semuanya berusaha mencarimu, tapi nihil. Jelas Ahmad dengan mata berkaca-kaca. Dinda masih diam, menunggu kelanjutan dari cerita ayahnya. Namun Ahmad masih terus saja diam, pandangannya menerawang jauh. Lalu, ibu tiba-tiba saja bilang kalau Dinda sudah meninggal. Tanya Dinda setelah beberapa saat. Dia masih belum bisa menyambungkan semua yang tengah terjadi. Terlihat Ahmad sedang mempertimbangkan sesuatu. Berdirilah, geser lemari itu ke samping. Pinta Ahmad sambil menunjuk menggunakan dagu ke arah lemari yang di seberang tempat tidurnya. Dinda bangkit. Penasaran dengan apa yang diminta oleh bapaknya. Awalnya dia sedikit kesulitan, karena lemari yang dimaksud bapaknya cukup tinggi. Hingga saat lemari itu berhasil bergeser, dia melihat ada berangkas yang tertanam di dalamnya. Sandinya, tanggal lahir kamu, ucap Ahmad saat melihat Dinda tengah mengamati berangkas di depannya. Untung saja kemarin Dinda sudah melihat dokumen-dokumen yang sudah diserahkan oleh Pak Hamdan. Jadi dia langsung tahu tanggal kelahirannya. Buru-buru dia membuka berangkas tersebut. Setelah pintu berangkas terbuka, Dinda membulatkan matanya. Di dalam berangkas itu banyak sekali tumpukan uang serta map-map berisi dokumen. Semua itu milik kamu, ucap Ahmad saat mendapati Dinda tengah tertegun. Ambil amplop coklat yang memiliki noda di ujungnya. Dinda mengikuti apa yang diarahkan oleh Ahmad. Sejenak dia mencari-cari hingga menemukan sebuah amplop coklat kecil dengan noda-noda di ujungnya. Ini ya, tanya Dinda sambil menunjukkan amplop itu ke arah ayahnya. Ahmad mengangguk. Dia buru-buru kembali ke sisi bapaknya. Apapun yang kamu lihat di dalamnya, jangan berpikir aneh-aneh. Dan itulah sebab kenapa Ajeng selalu mengatakan kalau kamu sudah meninggal, kata Ahmad. Jantung Dinda berdebar. Terus saja dia memandangi amplop coklat yang ada di tangannya. Perlahan dia membuka segel amplop. Kemudian saat dia melihat ke dalam, hanya ada satu kertas. Dinda mencoba memasukkan tangannya ke dalam dan mengambil kertas itu. Dek, seketika jantungnya seperti berhenti mendadak. Tatapan penasarannya berubah menjadi sebuah tatapan ketakutan. Apa ini ya? Ucap Dinda terbata. Kini dia melihat gambar dari foto usang. Dia mengenali wajah dari sosok yang ada di foto tersebut. Sosok bayi itu adalah dirinya. Namun bukannya terlihat menggemaskan selayaknya foto bayi pada umumnya. Justru gambar yang ada di dalam foto tersebut menunjukkan seorang bayi yang tengah dipocok, selayaknya orang yang sudah meninggal. Kembalikan ke tempatnya dan tutup berangkas itu lagi, suruh ayahnya yang sudah melihat ketakutan di mata Dinda. Tanpa berlama-lama Dinda langsung saja menuruti perkataan bapaknya. Berbulan-bulan setelah kamu menghilang, tiba-tiba saja Ajeng berlari ke dalam rumah dengan teriakan histeris dengan membawa amplop coklat yang barusan kamu pegang. Dan hari itulah kami semua yakin kalau kamu sudah meninggal. Jelas Ahmad saat mendapati Dinda masih bertanya-tanya. Jadi ayah juga belum tahu alasan kenapa ibu sampai hati menaruh Dinda di panti asuhan? Tanya Dinda. Ahmad menggeleng. Dinda menghela nafas. Apakah wanita yang pernah ayah sebutkan itu adalah ibu? Wanita yang Dinda lihat saat pertama kali Dinda bertemu ayah, ucap Dinda penasaran. Entah kenapa saat Dinda bertanya mengenai sosok wanita itu, seketika atmosfer yang ada di kamar bapaknya berubah. Yang tadinya terasa hangat, tiba-tiba saja ada sesuatu yang merambat masuk. Hawa dingin dan perasaan tertekan. Ahmad terdiam, sorot matanya juga nampak ketakutan. Wanita itu selalu muncul hampir tengah malam dan selalu ada di kamar ini. Ayah tahu itu bukan manusia dan ayah yakin
Sosok itulah yang selalu dilihat oleh ibumu, ucap Ahmad. Setelah masuk ke dalam kamar, Dinda langsung saja duduk di kursi. Jendela kamarnya ia buka lebar-lebar, pandangannya menerawang jauh. Pikirannya berkelana, mencerna segala sesuatu yang sudah dia alami di rumah ini. Belum lagi cerita yang ia dengar dari bapaknya. Semua serba membingungkan. Bisa saja Dinda tidak menggubris itu semua dan segera kembali ke kota. Namun ada dorongan di hatinya untuk memecahkan misteri yang masih menyelubungi masa lalunya. Tentang keadaan bapaknya. Siapa wanita itu sebenarnya? Dan siapa yang sudah menaruh sesajen di kamar kakek? Ucap Dinda lirik. Kalau memang benar wanita itu berkaitan dengan alasan kenapa ibu membuangku ke panti, berarti memang ada orang di rumah ini yang berniat buruk dengan kami. Lanjut Dinda. Sesekali dia menghela nafas dalam-dalam, mencoba mempertimbangkan semua resiko yang ada. Dinda bukan orang yang sembrono. Dia selalu penuh dengan perhitungan. Tidak mau salah-salah, apalagi ini menyangkut keamanan dirinya dan bapaknya. Semoga ini yang terbaik, ucap Dinda setelah semua ia pertimbangkan matang-matang. Dinda memutuskan untuk mencari satu persatu dimulai dari menggeledah kamar yang digunakan oleh kakek dan neneknya selama ini. Jika memang tidak ada sesuatu yang aneh di sana, tidak mungkin Pak Kusno atau Mbok Marni menaruh sesajen di belakang cermin besar itu. Ya, aku akan mencoba untuk mencari tahu dari sana dulu, batin Dinda. Ditengoknya jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ada kemungkinan semua orang sudah tidur, yang berarti dia bisa melakukan rencananya saat ini juga. Dinda tidak ingin ada yang tahu, bahkan Ahmad sekalipun. Beranjak Dinda menuju ke arah kamar kakek neneknya. Sempat dia berhenti di depan pintu. Entah kenapa suasana rumah ini terlihat begitu menakutkan. Mungkin siang masih ada banyak aktivitas. Tapi ketika makan malam selesai dan semua orang masuk ke kamar masing-masing, seolah rumah ini menjadi sesuatu yang berbeda. Jantung Dinda berdebar keras. Dia sebenarnya merasa khawatir jika sosok hantu wanita itu muncul kembali. Memang benar tidak ada darah sama sekali yang terlihat. Tapi kulitnya yang pucat serta matanya yang benar-benar putih membuat dirinya bergidik ngeri. Memantapkan hatinya, Dinda mulai melangkah. Sesekali dia menoleh ke arah dapur, takut kalau Mbok Marni atau Pak Kusno sedang berada di dalam rumah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.